Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa, sudah cukup liburannya saudaraku? Atau masih mau lanjut gitu ya? Kita masuk pada bagian yang kedua dari seri firman Tuhan, Spiritual Upgrade. Saya percaya saudaraku, Roh Kudus itu yang menuntun gereja kita. Ini yang Roh Kudus mau kerjakan di tengah-tengah kita saat ini. Your spirit man need upgraded. Nggak boleh tetap sama. Kapasitasnya harus diperbesar. Kenapa? Jangan lupa loh saudaraku. Kita hidup di zaman yang saat ini saya sebut sebagai zaman percepatan, Pak. 1 tahun saat ini, sama-sama 1 tahunnya. Tahun 1920 dengan saat ini, totally different. 1920 ke 1921. Not much. Gak ada perubahan yang signifikan gitu. Tidak ada sesuatu yang saudara bisa lihat mencolok. Tapi coba saudara lihat. 2020 ke 2021. Much has happened. Saya masih ingat saudara. Bagaimana sebelum tahun 2020 kalau saya mau meeting. Saya itu harus terbang dari satu kota ke kota lain gitu. Sejujurnya sangat tidak efisien. Capek seharian di perjalanan, Pak. Kita pulang udah tepar gitu kan. Tapi coba lihat 2020-2021. Dimanapun saudara tinggal, kapanpun mau meeting tinggal buka layar saudara. Betul? Kalau saudara berbicara zaman kemarin sebelum 2020 saudaraku. Sudah mulai terjadi perubahan yang sangat drastis. Saudara kalau bicara sama anak-anak butuh apa-apa, mereka akan bilang apa? Mom, let's go to mall, gitu kan? Ayo kita ke toko beli gitu, Pak. Tapi anak saya sekarang kalau butuh apa-apa, enggak lagi tuh bilangnya, Mom, let's go to mall. Anak saya yang kecil, kalau butuh apa-apa, can you buy it in your cell phone? Katanya. Dia gak bilang, ayo pergi ke toko gitu, saudaraku. Mungkin dia tidak bisa ngomong dalam bentuk beli online atau apa, tapi sesederhana dia bilang beli di handphonenya mom, kayak gitu. Belum itu semua selesai, coba saudara lihat tiba-tiba kita sudah dikejutkan dengan berkembangnya yang namanya digital world. So fast. Gara-gara gosali gitu saudaraku. Langsung kripto marak di mana-mana gitu. Peraturan dunia ini is about to change gitu saudaraku. Percepatan itu sangat-sangat masif sekali. Kalau nanti saudara lihat ya, sebentaran ini juga sudah akan sedang dipersiapkan infrastrukturnya saudaraku. Berusaha diganti yang namanya kendaraan, mobil, apa segala macam yang tadinya dengan bahan bakar saudara. Nantinya akan beralih ke listrik gitu. Belum kita beradaptasi ya, tiba-tiba sudah dibuka penjualan tiket luar angkasa gitu saudaraku. Perkembangan begitu cepat. You need to be upgraded. Kabar baiknya saudaraku, bukan saja terjadi percepatan teknologi, percepatan ilmu pengetahuan. Tuhan sedang mengerjakan percepatan manusia roh. Percepatan rohani ini sedang dia kerjakan. Saya berdoa ya saudara, ada orang-orang di tempat ini yang saudara bisa tangkap rema firman Tuhan hari ini. Karena doa saya, saudara alami percepatan itu atas hidupmu. Doa saya, saudara alami upgrade itu dalam hidupmu. Tuhan bawa engkau, Tuhan berikan engkau sayap terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Oh kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Buat Yesus Tuhan kita lebih dahsyat lagi saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, kunci untuk saudara bisa mengalami percepatan roh. Enggak bisa enggak. Doa puasa. Doa puasa. Saya katakan sekali lagi, doa puasa ini kuncinya. Dan saya kasih kabar baik. Ini semingguan ini sudah liburan, Pak.
Habis-habisan nih, jor-joran nih gitu kan. Mulai besok, siap-siap ya saudara. Sediakan kampung tengah saudaraku. Tanggal 9 Mei sampai 17 Juni kita puasa raya bersama 40 hari. Come on keluarga Allah. Yang semangat boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat. Saya pribadi saudaraku, saudara gak sendirian. Saya pribadi sejak dari doa puasa 21 hari kemarin Pak, Tuhan gerakkan saya semakin menyadari ini. Something is about to be done gitu. Di waktu-waktu ke depan akan ada banyak hal yang dahsyat Tuhan kerjakan. Orang-orang yang bisa tangkap Tuhan akan bawa lebih cepat. Saya sadar sesadar-sadarnya. Saya nggak mampu Tuhan. Itu sebabnya saudaraku saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya minta kasih karunia Tuhan. Sejak doa puasa 21 hari kemarin saya masih lanjut ini saudara. Nanti saya akan join bersama dengan saudara besok. Lanjut terus. Tuhan berikan anugerah untuk menyelesaikan 100 hari nantinya gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak bisa saudara lakukan. Certain height yang tidak bisa saudara capai. Certain anointing yang tidak bisa saudara raih kalau tidak melalui doa puasa. Saya ajak saudara baca ya. Kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-17. Ini ayat sangat terkenal sekali saudaraku. Pasalnya yang ke-17 ayat 19 sampai 21. Boleh nggak kita gantian? 19 saya baca, saudara 20, 21 kita baca sama-sama ya. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia. Jadi murid-muridnya datang, mereka bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Sampai di situ dulu. Mereka itu sudah berdoa Pak, saya percaya mereka udah berusaha. Setannya udah diusir gitu. Tapi masalahnya nothing happen. Mereka nggak bisa. Mereka tanya sama Yesus, kenapa guru kok kami nggak bisa ngusir setan itu gitu. Ayat 20 yuk sama-sama dengan suara keras 23. Ia berkata kepada mereka apa saudara? Karena kamu kurang, sampai di situ dulu. Karena kamu kurang percaya. Kurang percaya itu bukan berarti dia nggak percaya loh saudara. Mereka percaya. Tapi kurang Pak. Percayanya butuh ditingkatkan karena kurang. Boleh nggak saya ganti? Percayanya butuh di-upgrade. Sudah percaya. Tapi masih belum bisa. Kenapa? Kurang. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Dengan suara keras yuk. 23. Sebab aku berkata kepadamu apa? Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Banyak orang Kristen menyalahartikan ayat ini. Pastor, kan yang dibutuhkan cuma iman sebesar biji sesawi. Saudara tahu, yang pernah ke Holy Land, saudara tahu biji sesawi itu kecilnya kecil, sekecil-kecilnya biji, saudara. Akhirnya disimpulkanlah, kita cuma butuh iman yang kecil. Sorry, no way. Gak bisa. Saudara jangan pernah lupa, iman biji sesawi adalah iman yang consistently upgraded. Betul, dia kecil, yang terkecil di antara biji-bijian. Tapi jangan salah, karena dia constantly bertumbuh. Dia constantly upgraded. Ketika biji sesawi ini bertumbuh, dia jadi yang terbesar di antara jenisnya. Bahkan satu-satunya sayuran yang bisa sebesar pohon. Can you imagine it? Doa saya, kau tidak kekurangan iman untuk memindahkan masalahmu. Doa saya, kau tidak kekurangan percaya untuk mengatasi masalah demi masalah, rintangan yang ada di depanmu. Doa saya, imanmu, iman yang constantly upgraded. Jadi atas kehidupanmu, saudaraku. Dan bukan hanya itu, Yesus ngasih tahu, murid-muridnya tanya, guru, kok guru bisa gitu?
Itu diusir Yesus langsung pergi setannya. Kenapa kami nggak bisa? Kita baca ya, sama-sama ayat 21 ini kuncinya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ternyata yang membedakan adalah urusan doa puasanya. Pastor, sebagian orang tanya sama saya, kenapa kita butuh doa puasa? Baru kemarin saudaraku saya lempar di sosmed ajakan untuk berdoa puasa. Honestly saya amazed, Bu. Maksudnya saya cukup kaget. Saya berpikir orang Jakarta nggak suka doa puasa. Iyalah saudara, dengan begitu banyaknya pilihan makanan di luar sana gitu kan. Kayaknya doa puasa itu menjadi sukar gitu kan. Tapi saya takjub loh saudara, hanya dalam hitungan waktu cepat sekali. Tanggapan dan respon itu sangat luar biasa sekali. Bahkan banyak di luar sana yang bertanya kepada saya, Pastor, kalau saya belum berjemaah di keluarga Allah, apakah saya boleh ikut doa puasa? Hari ini saya jawab saudaraku, doa puasa adalah disiplin rohani Kristen yang membawa saudara pada percepatan. Siapapun saudara, doa saudara akan memberikan, doa puasa akan memberikan sayap kepada saudara mengalami percepatan. Jadi hari ini saya ajak, ayo doa puasa. Kenapa saudara? Karena di mana-mana saudaraku yang namanya upgrade, handphone aja untuk upgrade itu butuh space, Pak. Betul ya? Kalau nggak ada space memori yang cukup, saudara mau paksa-paksain di upgrade juga failed. Kan? Banyak sebagian dari saudara kalau handphonenya udah penuh harus dikosongin dulu, buang-buang dulu kan. Baru bisa diisi dengan yang baru. Kita sama, manusia roh kita ini sama. Tuhan itu bukannya, saya tuh berkali-kali sampaikan ini. Saya berdoa, saudara bisa tangkap perkataan saya ini. Tuhan yang besar gak akan punya rencana kecil buat saudara. Nonsen. Saudara kalau lihat konglomerat, gak ada yang namanya konglomerat punya pikiran rencana kecil buat anaknya. Tuhanmu raja di atas segala raja, gak mungkin punya rencana kecil buat saudara. Tapi masalahnya kompatibel gak kita ini gitu. Tuhannya punya rencana besar, saudara kalau gak di-upgrade, gak dikosongin, mau diisi yang baru tuh nggak bisa gitu. Honestly ya, jujur ya saudaraku, saya nggak tahu dengan saudara, saya pribadi ya, kemarin semasa pandemi itu ya, kayak full with ourselves loh diri kita itu. Benar nggak sih? Sebagian dari saudara bukan cuman too full gitu, tapi udah overwhelmed. Statusnya galau gitu kan. Banyak orang melakukan yang biasanya dia nggak lakukan gitu. Kenapa? Udah di sini tuh udah empek gitu saudaraku. Udah nggak bisa mikir. Harus dikosongkan. Harus dibersihkan. Amazingly, doa puasa itu membuat kita bisa punya space. How come, Pastor? Kok bisa? Saat saudara doa puasa, daging ini mau nggak mau ditekan. Bener ya? Ya gimana orang nggak makan? Kan lemes pasti kan, badan kita ini secara tubuh aja kita lemes. Pada saat itu terjadi sebenarnya loh saudaraku, ada sangat banyak yang tadinya kita ini sudah too much dengan hal-hal jasmani. Apa hal-hal jasmani itu apa saudara? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu sudah kayak so full. Pada saat kau puasa, itu dieliminasi satu-satu. Delete. Semua program yang tidak dibutuhkan, yang menghambat saudara mengalami upgrade,
delete, delete, delete. Sehingga yang di dalam diri saudara itu refresh. Yang tadinya kalau pernah nggak saudara ngalami kayak saya tuh, handphone saya udah penuh memorinya, dipakai itu udah kayak yang mau dipakai foto, set hilang gitu saudaraku. Pernah nggak ngalamin? Mau dipakai foto nggak bisa aja gitu. Kadangkala WhatsAppan sebentar aja sudah balik ke menu awal. Kenapa saudara? When you are too much with yourself, too much with junk, sampah. Bukan hanya sampah jasmani aja loh yang ada saudara, jangan salah. Dalam diri kita tuh kalau nggak hati-hati banyak sampah rohani loh. Kepahitan, sakit hati. Gitu banyak. Itu kalau nggak saudara delete, sapu bersih. Tuhan mau melakukan yang besar. Tapi kau tidak bisa melihat rencana besar atas hidupmu. Fail. Tidak heran banyak orang Kristen akhirnya jalan tulisannya error gitu. Doa saya hari ini saudara bisa tangkap ini. Masuk dalam kegerakan doa puasa saudaraku. Pastor, mau doa puasa itu kayaknya perlawanannya udah kenceng banget pastor. Saya mengerti yang saudara rasakan. Pasti saudara. Jangan kira tubuh kita ini gak bisa ngelawan. Dia akan ngelawan mati-matian. Tapi itu terjadinya di hari-hari awal saudara. Seperti saya sekarang, saya sudah I don't know, saya nggak tahu nih sudah puasa hari keberapa saya nggak tahu, maybe sudah lebih dari 50 days gitu. Itu sudah nggak susah sama sekali buat saya. Kenapa? Dagingnya ini sudah nggak punya cukup kekuatan untuk melawan. Di saat itulah Roh Kudus bebas bekerja untuk memakai kehidupan saudara, menuntun saudara sehingga saudara bisa dibawa terbang tinggi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya akan membagikan hari ini 3 upgrade yang terjadi ketika saudara berpuasa. 3 upgrade akan terjadi saudaraku pada saat saudara mengambil doa puasa. Yang pertama, upgrade komitmen. Komitmen ini faktor yang sangat penting untuk keberhasilan. Coba lihat semua jenis bidang perusahaan mana, pekerjaan mana yang bisa sukses tanpa komitmen. Gak bisa. You have to be committed gitu. Saudara mau bisnis apa juga kalau nggak komitmen nggak akan bisa berhasil. Sekarang coba pernikahan, kalau nggak ada komitmen suami istri, nyediain waktu juga nggak akan berhasil pernikahannya. Kalau nggak ada komitmen untuk memupuk pernikahan, nggak ada keluarga harmonis. Sama di sini juga ibadah bisa berjalan dengan baik seperti ini karena koordinator IR2 dalam hal ini Pak Tim bersama dengan timnya bekerja dengan sangat luar biasa. Mereka komit datang lebih awal, mereka komit memberikan yang terbaik. Terciptalah apa yang bisa kita alami sekarang ini saudaraku, yang kita bisa nikmati. Sama. Dalam hidup kita butuh komitmen untuk sukses. Puasa adalah latihan terbaik untuk mengkondisikan diri kita belajar komitmen. Bagaimana enggak saudara? Saudara kalau enggak komitmen, yang namanya puasa harusnya bukanya jam berapa? Ini mumpung ada yang ini ya sudah saya jawab sekalian ya. Ada sebagian orang tanya sama saya, Pastor, kalau puasa Kristen itu gimana? Gitu. Kita mulai jam berapa? Kalau saya jawab yang saya aja ya saudaraku. Saya biasanya akan start dari jam 12 malam. Terus puasa Kristen tidak mengenal sahur ya Bapak Ibu. Jadi saudara jangan nanti jam 5 pagi bangun, jam 4 pagi bangun saudara makan dulu, enggak. Dari jam 12 malam ya sudah, saudara enggak makan sampai buka puasanya jam berapa? Hah? Bukan jam 12. Jam 6 ya. Jam 6 loh ya. Mari saya tunjukkan bagaimana puasa melatih komitmen. Jam 4 sore terdengar suara ting 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 ting, bakso.
Nah, dibutuhkan komitmen yang kuat untuk saudara berkata, belum jam 6. Sebagian dari saudara akan mulai berkata, Tuhan Maha Pengasih. Tuhan tahu hatiku. Nanti waktu berjalan, saudara kompromi sekali ya saudara. Waktu berjalan dari jam 4, 3.30, 3.30, jam 3, jam 3, jam 2, jam 12. Saudara ngerasa udah puasa. Banyak orang Kristen tuh, saya pengen jitak loh saudara rasanya. Kalau orang Kristen tuh ngomong gini, yang penting kan hatinya. Hati apanya saudaraku? Kalau mau puasa itu diniatin, ayo gitu. Sejak dari awal bikin komitmen gitu saudaraku. Jangan terus bilang kompromi, gak ada orang kiri, kanan. Kan cuman sedikit. Habis itu lanjut puasa dan di dalam hati kita ngomong, hari itu kita sukses puasa. Yang seperti ini gak usah ngaku ya Bapak Ibu. Saudara merasa saudara sukses puasa, berhasil puasa. Tapi saya harus katakan kepada saudara, puasamu sia-sia. Kenapa? Komitmennya gak kebentuk saudara. Di dalam masa puasamu itu. Puasa adalah lahan yang diberikan Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kau melatih komitmen dasar. Dan lihat apa yang terjadi kepada seseorang ketika komitmennya ini sudah sedemikian dilatih kuat. Oh, dia nggak gampang goyah, dia nggak gampang digoncangkan, saudara. Komitmennya sudah begitu kuat. Apa yang Tuhan kerjakan? Kita buka 2 Tawarik pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-9 bagian A. Saya bacakan ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ibaratnya Indonesian Idol, saudaraku. Tuhan itu scouting. Tuhan tuh baru cari nih. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Boleh nggak kalau saya ganti kata bersungguh hati kepada orang yang komit kepada Dia? Masuk dong, masuk ya. Orang-orang yang seperti ini dalam bahasa Inggrisnya, Alkitab tuh ngomong gini, He will show He's strong. Saya berdoa atas hidupmu ya saudara. Ketika ditemukan dalam hidupmu komitmen, kesungguhan hati, Dia menunjukkan dirinya kuat. He will show He is strong in your battle. He will show He is strong in your problem. He will show He is strong in your struggle. Dia akan menunjukkan di dalam satu demi satu masalahmu, satu demi satu pergumulanmu, siapa Tuhan yang ada di belakangmu. Doa saya ditemukan di tempat ini orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Saudara, orang yang bersungguh hati. Orang yang komit. Mau capcay, mau buyung hai, mau pizza, mau apapun di depan mata saudara. Kalau belum jam 6, komit. Karena itu bukan masalah makan gak makannya saudara, itu masalah komitmennya. Saudara akan melewatkan intisarinya kalau hanya bicara soal, ya udah lapor. Puasa cuman mikirnya kapan makan, gak usah puasa saudaraku. Ya intinya puasa itu saudara gak makan gitu kan. Tetapi bukan gak makan for nothing. Komitmennya ditempa di situ. Orang-orang besar yang Tuhan pakai ya saudara, lihat sampai detik hari ini. Dari Tuhan kita sendiri, Yesus itu amazing sekali loh.
Puasanya Tuhan kita itu ya bukan cuman 40 hari doang loh saudara. 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Tapi coba saudara lihat apa yang terjadi. Dia keluar dari padang gurun. Satu demi satu dibabat habis. Saudara. Iblis boleh kasih godaan demi godaan, babat habis. Komitmennya itu unshakable. Itu enggak saudara dapatkan kalau saudara enggak belajar komit untuk bayar harganya gitu. Yang kedua ya saudara, puasa itu mengerjakan dalam dirimu upgrade pikiran. Maksudnya upgrade pikiran gimana Pastor? Kenapa kita butuh upgrade pikiran saudaraku? Sejujurnya aja di sekeliling kita aja, kapanpun saudara baca berita, kebanyakan bacanya berita apa Bu? Positif atau negatif? Yang positif enggak laku Pak. Coba, orang-orang Indonesia berprestasi, dimunculkan, mana? Berita-berita yang positif itu nggak laku. Yang laku berita negatif, tapi karena itu kebanyakan pikiran kita jadi diisi yang negatif gitu. Coba cek orang di sekeliling saudara, lebih banyak mana? Yang pesimis atau yang positif? Atau yang optimis, yang mana? Akan kebanyakan ngomong sama saudara kayaknya nggak bisa. Sukar, susah. Kayaknya nggak mampu. Nggak usah coba-coba, nggak usah aneh-aneh, nggak usah susah-susah, nggak usah yang begini-begini. Puasa yang benar. Nah ini, sekalian ini saya menjawab banyak pertanyaan dari orang-orang yang menanyakan kepada saya. Pastor, puasa yang benar itu kayak apa? Puasa yang benar bukan cuman puasa makan jasmani. Makan jasmaninya dikurangin, tapi dosis dan porsi makanan rohaninya ditambah. Saya ulang ya, oke ya. Puasa yang benar, kalau saudara sungguh-sungguh mau puasa, bukan hanya nahan lapar. Dosis makanan saudara jasmani memang saudara dropin, kurangin. Yang tadinya sehari 3, 4, 5, 6 kali makan, nah sekarang ya sudah buka sore malam itu udah saudara nggak boleh makan lagi. Jangan puasa balas dendam ya Bapak Ibu. Oke? Bu Nita bilang jam 6, Pastor Nita bilang jam 6. Oke, saya jam 6. Jam 6 makan pagi, jam 8 makan siang, jam 10 makan malam, 12 sebelum ditutup. Jangan saudaraku. Tidak heran banyak ibu-ibu puasa tapi bilang, saya kok nggak bisa turun-turun ya beratnya ya. Saya kok nggak bisa turun-turun ya. Jangan heran saudaraku. Jangan puasanya balas dendam. Puasa yang benar saudara, kurang itu dosis jasmaninya, tambahin porsi makanan roh. Saya ingin tanya nih, makanan roh apa saudara? Firman. Jadi ketika saudara puasa, banyak-banyak baca firman. Kenapa? Pikiran negatif ini saudaraku, nggak gampang saudara hilangin begitu saja. Kontranya, ngantemnya pikiran, cara saudara merubah pikiran saudara, itu banyak-banyak merenungkan firman siang dan malam. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau bacanya yang negatif selama masa pandemi ini, saya harus tanya nih, iman timbul dari pendengaran yang saudara dengar apa? YouTube yang saudara lihat apa? Yang saudara izinkan sosmed masuk apa? Kalau saudara isi dengan firman, ketakutan, kekhawatiran itu sirna saudara. Digantinya apa? Iman. Digantinya apa? Semangat. Digantinya apa? Pengharapan. Itu semua dibutuhkan untuk terobosan bisa Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Itu sebabnya saudaraku, dari jauh aja senggol kiri kanan, puasa. Pastor, Bu Nita kali ini khotbahnya itu intinya apa? Inti khotbah saya hari ini saudaraku, saya nggak peduli saudara nangkap apapun hari ini, terserah. Pulang dari tempat ini, besok pagi saudara puasa, itu inti khotbah hari ini.
Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Foto-foto aja yang paling meriah. Mau saudara nangkap semua khotbah saya hari ini, saudara foto-foto, saudara catat, saudara langsung posting-posting sosial media. Percuma kalau besok Senin saudara nggak puasa. Saudara bilang, wah di gereja diajarin puasa, wah posting, wah ini firman Tuhannya memberkati. Kamu puasa nggak? Wah, gimana ya? Sudah mengerti yang saya maksudkan? Oke ya, dari jauh lagi, kiri kanannya disenggol, nggak usah sampai kena, katakan, ayo puasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Yang ketiga saudaraku, apa yang dikerjakan puasa dalam diri kita? Upgrade penguasaan diri. By the way, penguasaan diri ini faktor sukses yang sangat besar. Saudara punya anak-anak yang masih kuliah sekolah ya saudara. Banyak orang tua bilang, ini anak aku nih gak bisa apa-apa, gak berhasil, kenapa? Bodoh gitu. Salah saudara. Enggak ada yang namanya anak bodoh. Yang ada tidak bisa menguasai kemalasan. Betul ya? Karena dia gak bisa menguasai kemalasan, disuruh belajar, dia tidur. Disuruh ngerjain PR, main game. Nilainya merah 5 bukan karena bodoh, tapi kurang pengendalian diri. Saya melihat ya saudaraku, ada begitu banyak pernikahan gagal. Itu bukan karena suami istri gak saling mencintai loh. Salah loh. Saya melihat sangat banyak kalau ditanya ya, kenapa kamu begitu? Udah gak cinta lagi? Pastor, saya cinta sekali istri saya. Lah kok gitu? Nggak punya cukup pengendalian diri ketika ada godaan hawa nafsu. Berapa banyak akhirnya orang Kristen up down. Iblis ngeliat saudara kayak gitu tuh paling seneng saudara. Kenapa? Nggak butuh effort berlebihan. Ibaratnya ya ditiup aja, jatuh saudara. Sorry loh saudara, masa sih mau jadi orang Kristen kayak gitu? Iblis ngelihat saudara, yang ini enak ini. Digoda dikit, jatuh. Ketemu lawan jenis sedikit, flirting, jatuh. Itu iblisnya senang saudara, enggak perlu kerja keras ya. Saya berdoa di tempat ini ya ada orang-orang Kristen yang kuat tuh. Iblis mau main-main sama saudara juga mikir 2 kali dia. Udah deh yang ini tinggal aja. Daripada susah cari aja yang lain yang lebih gampang gitu. Doa saya itu saudara. Dari keluarga Allah ada orang-orang Kristen yang penguasaan dirinya kuat. Saudara pikir apakah ada orang bangun tidur pagi hari berpikir mau selingkuh? Ya apa saudaraku? Bahkan ya saudara, coba saya nggak tahu berapa banyak dari saudara, kalaupun ada saudara, saya tidak datang untuk menghakimi saudara. Tapi kalau di sini ada dari saudara yang struggle dengan pornografi ya, coba jujur saudara. Nggak ada dari saudara yang memang sengaja pengen buka laptop untuk itu gitu. Tapi saat saudara nonton film, saat saudara doing things on your gadget kayak gitu kan, masuk tuh pikiran. Keinget lagi, tidak bisa menguasai diri. Jatuh aja. Pastor, kenapa kok bisa begitu ya? Dan akhirnya banyak orang hidup di dalam rasa bersalah yang terus-menerus. Kenapa? Saudara kira jatuh dalam dosa itu sampai di satu titik ya saudara. Saudara berjuang, jatuh lagi, berjuang, jatuh lagi. Saudara sudah tidak punya kepercayaan diri untuk memulai berjuang lagi. Akhirnya apa yang terjadi? You give in to temptation. Ya udahlah. Di luaran sana, makanya saudara temukan banyak yang
membenarkan dengan perkataan, ya manusia itu tempatnya salah. Sorry saudaraku, saya tidak mengatakan itu salah. Tapi boleh nggak saya mengatakan apa yang firman Tuhan katakan tentang saudara? Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Khalik pencipta langit dan bumi ini. Tidak lebih rendah dari itu. Yes, kita manusia banyak berbuat salah, yes. Tapi jangan pernah lupakan engkau tidak diciptakan sama seperti ketika Tuhan menciptakan binatang dan tanaman. Atas hidupmu, Dia taruh rohnya tinggal dalam dirimu. Puasa itu latihan dasar untuk kita menguasai diri. Kok bisa, Pastor? Oh ya. Lah kalau menahan lapar aja, nahan nggak bisa makan aja nggak bisa, mau berhasil penguasaan diri yang lain gimana caranya? Yang mengerti katakan amin. Dimulai dari yang kecil. Tubuh lapar, Pak, tapi saudara berkata, no, I can do it. Saya nggak makan, saya bisa tahan. Itu latihan paling dasarnya gitu, saudaraku. Saudara jangan berharap angkat dumbbell yang sampai 20 kilo. Kalau yang setengah kiloan aja saudara belum bisa angkat gitu. Gimana caranya gitu, Pak? Yang terkecil itu kan yaitu manusia itu punya hasrat untuk makan 3 kali sehari, itu paling kecil. Nah kalau nahan itu aja saudara nggak bisa. Saudara boro-boro mau bicara sama saya penguasaan diri yang lain gitu, nggak akan bisa. Puasa mengkondisikan diri saudara, melatih penguasaan diri. Sampai di titik tertentu ya saudaraku, nanti kalau saudara sudah berhasil ya, makan itu bukan jadi, saudara akan mengerti yang saya katakan ini. Makan itu sebabnya Yesus tuh ngomong, manusia tidak hidup dari roti saja. Makan itu sudah bukan menjadi yang utama, Pak. Pagi hari bangun pikirannya nanti makan apa ya, siang makan apa ya, malam makan apa ya gitu. Nanti saudara akan mengerti yang saya katakan. Coba saudara puasa sampai minggu kedua dulu aja, 14 hari. Kalau saudara puasa dengan benar, saudara tahu yang saya katakan ini, Pak. Fokus kita itu sudah bukan di situ, Pak. Kalau puasa saudara benar, buktikan kata-kata saya ini. Pikiran kita nih ya, saudara, kayak jadi lebih terbuka gitu loh, terang gitu, saudara. Terus hati kita, ini saya katakan ini beneran, saudara. Selama puasa ini saya jadi lebih cengeng. Kenapa? Saya tuh jadi lebih bisa melihat di semua langkah hidup saya, di situ ada jejak kakinya Tuhan. Dan ketika saya lihat itu, saya pasti nangis gitu. Saya masuk hadirat Tuhan itu kayak nggak perlu nunggu lama, saudara, kayak bless aja gitu. Itu kalau puasanya benar, saudara. Bahkan jujur ya, saudara, saya nggak tahu berapa banyak saudara ngalami seperti saya ini. Di masa-masa pandemi, kita tuh selalu berusaha untuk kayak pakai kekuatan kita sendiri, strategi kita. Kayak cara kita gitu, Pak. Tapi Bu, apa ya saudaraku? Coba saudara renungkan hasilnya apa? Capek, Bu. Selama masa puasa ini ya, saya tuh ngerasa hidup saya tuh ditata Tuhan satu demi satu. Hidup itu jadi ringan. Sebelum terjadi, Tuhan sudah lebih dulu tahu. Tanpa saya repot-repot, Dia pastikan semuanya itu in the right place. Saya kasih contoh kesaksian yang kecil ya, sudah simple banget gitu. Berapa waktu yang lalu, saudaraku, saya tuh pagi-pagi bantu anak saya mandi. Biasanya keran air panasnya di kamar mandi anak saya itu lama sekali panasnya, saudara. Saya giniin masih dingin, saya giniin masih dingin, saya jengkel, saya tunggu lama, saya giniin masih dingin. Ya akhirnya jadi terbiasa giniin kan, saudara. Nggak taunya ketika terakhir saya giniin itu sudah tiba-tiba panasnya mendidih, saudara. Tangan saya segini nih, saudara, melepuh merah semua.
Segini nih, 4 jari nih. Melepuh merah dan saya tuh baru ngerti rasanya sakitnya kalau kena luka bakar yang cukup dalam gitu sudah. Sakit sekali, benar-benar sakit sekali. Tangan itu harus sedikit-sedikit saya masukkan air saudaraku. Karena kalau enggak sakit, enggak kuat nahan perihnya saudara. Saya belikan obat kok enggak hilang-hilang sakitnya. Saudara tahu, di luar dugaan saya, hari itu saya ketemu satu orang tamu saudara. Saya tuh cerita, Cik, saya tuh baru aja tangan saya tuh melepuh. Kok ya lucu loh saudara, ini tamu dari luar kota saudara. Bisa-bisanya datang, oh di kantongannya bawa obat luka bakar. Dia bawa obat luka bakar yang dia dapat asli dari Jepang. Dia bilang pemerintah Jepang itu menyuruh di seluruh Jepang harus bawa obat itu di rumah tangganya karena memang obat itu sangat bagus sekali untuk mengobati luka bakar. Kepikirnya dari mana tuh saudara? Saya olesin saudaraku nih, saudara bisa ngeliat tuh. Tangan saya nggak apa-apa. Hanya hitungan menit saudara, tangan saya syuting, habis itu sudah selesai, merah hanya di beberapa bagian saja and I'm okay. Ketika itu terjadi, orang lain akan ngomong, oh beruntung, laki. Sorry Pak, saya tahu. Tuhan sudah memikirkan sebelum saya mengalami itu. Bukankah hidup yang seperti itu enak, saudara? Hidupmu enggak berat. Engkau berjalan, itu sebabnya Alkitab berkata, engkau berjalan tidak menjadi letih, berlari tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena ada sayap burung Raja Wali yang bisa membawa engkau terbang tinggi. Doa saya itu jadi atas hidupmu. Saya tutup dengan satu ayat ini, saudara. Pemain musik boleh maju ke depan. Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tangkap ini ya saudaraku. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dalam hidupmu, kota demi kota, wilayah demi wilayah, daerah demi daerah, semasa umur hidupmu, Tuhan berikan sebagai warisan atas hidupmu. Bangkit berdiri yuk jemaat Tuhan. Kita persiapkan perjamuan kudus ya. Saudara yang ada di sini yang belum terima perjamuan kudus boleh lambaikan tangan. Ada satu. Para petugas perjamuan kudus boleh dibantu. Ada satu ibu di belakang sini, di depan sini. Ada lagi yang belum terima perjamuan kudus, anggur dan roti dan anggur. Adakah? Oke, saya nggak melihat. Saudara boleh buka, saudaraku. Roti itu sudah jadi satu dengan anggur. Saudara boleh buka anggurnya terlebih dulu. Kita berdoa, saudara. Bapak, saat ini Tuhan Kau pakai roti dan anggur ini, biarlah menjadi satu sarana yang membawa kami manunggal dengan Engkau. Kuduskan dan sucikan hidup kami Tuhan. Kami dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Angkat tinggi-tinggi saudaraku roti itu di tangan kanan saudara. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Roti yang kau angkat tinggi-tinggi adalah tubuh yang sudah dihancurkan bagi engkau. Dan dengar ini saudaraku, oleh karenanya, oleh bilurnya engkau sembuh. Terima ini dengan iman saudara di dalam nama Yesus. Angkat cawan itu tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan itu sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini bukan sembarang anggur saudaraku. Ini darah yang berkuasa memindahkan dari gelap kepada terang,
Darah yang berkuasa menguduskan setiap dosa-dosa saudara. Darah yang berkuasa menyembuhkan sakit penyakitmu. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Dari saudara, kau mau keluar saudaraku, kau mau ngalami terobosan sampah-sampah yang selama ini sudah menumpuk selama waktu-waktu pandemi ini. Engkau merasa berat, mau dibawa lari berat, mau dibawa Tuhan terbang berat, susah mengalahkan diri sendiri. Berkaryalah Roh Kudus, hendak sekarang. Minta Dia penuhi engkau saudaraku, penuhi hidupmu. Kuasamu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Penuhi setiap hati yang haus dan lapar. Lawakanmu penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Berkaryalah Roh. Jadi orang Kristen yang kuat saudaraku. Jadi orang Kristen yang mengalahkan pergumulan dan permasalahanmu. Itu sebabnya engkau disebut pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. You are destined. Engkau ditentukan untuk mengerjakan perkara-perkara besar. Penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawakanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawakanmu. Yes Lord, mujizat terjadi sekarang. Kami terima Tuhan, kami terima. Angkat kedua tanganmu saudara, diberkati engkau oleh Tuhan. Atas kehidupanmu hamba-Mu berkatakan Tuhan, upgraded, percepatan terjadi atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Diberkati keluargamu saudaraku. Masa depanmu masa depan yang cerah, sehat sesehat-sehatnya, umur panjang menjadi bagian hidupmu. Engkau tidak pernah kekurangan kesaksian untuk kau ceritakan betapa dahsyatnya baiknya Tuhan kita. Diberkati pelayananmu saudaraku, diberkati pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Pulang saudara, bawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati katakan dengan suara yang paling keras,